Shalom, selamat pagi saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, pagi hari ini Bapak Gembala masih ada pelayanan di Jakarta, di Jawa Barat. Ya, jadi mulai dari hari Kamis, ya, mulai dari hari Kamis, Papi itu sudah road trip, road trip, tapi bukan jalan-jalan, tapi pelayanan, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita terus berdoa buat Bapak Gembala kita ya, karena saat ini hari-hari akhir ini Tuhan pakai dengan luar biasa, banyak sekali itu saudara, dan hitungannya sudah bukan 1-2 orang lagi jiwa-jiwa yang mencari Bapak Yahweh saudara, ya, tapi sudah satu kelompok ya, sudah ratusan orang saudara. Ya, oleh sebab itu kita yang sekarang ini lebih dulu percaya kepada Bapak Yahweh, jangan sampai ketinggalan, saudara. Amin. Ya, kita ini terus berlomba-lomba, saudara. Berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota, bukan lagi keselamatan. Amin. Ya, jangan sampai besok rumah kita di sana itu lebih kecil dari orang yang baru percaya sekarang. Amin. Ya, apalagi saudara berpikir begini, gak apa-apa wis, yang penting masuk surga gitu. Ya, gak apa-apa wis, yang penting masuk sama Yim. Jangan saudara. Ya, itu namanya saudara meremehkan anugerah dan keselamatan yang Bapak Yahweh beri. Ya kan? Kita tuh percaya bahwa keselamatan itu sudah pasti milik kita. Nah, sekarang tugas kita adalah kita berlomba-lomba terus, semakin hari semakin setia, semakin serius dalam beribadah, semakin sungguh-sungguh cari wajahnya Bapak Yahweh. Amin saudara. Ya, oke, baik. Oleh sebab itu saya pesan lagi kepada saudara supaya terus kita mendukung pelayanan Bapak Gembala. Ya, saya lihat kemarin tuh di Depok ya, di Depok itu ada, kita puji nama Tuhan, KPI yang baru lagi, kemudian di Cirebon saudara ya. Oke, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya punya tema tentang waspada rayap di dalam rumah. Ini bukan penyuluhan penyuluhan RT RW ya, bukan, tapi ini berbicara mengenai tentang hidup kita, saudara. Ya, kenapa? Karena di dalam hidup kita itu saudara sadar enggak, sebenarnya ada rayap-rayap secara spirit, rayap-rayap yang menggerogoti diri kita. Tapi kita itu seringkali nggak sadar gitu. Nah, pagi hari ini saya ingin kasih tahu rayap-rayapnya itu bentuknya kayak apa, saudara. Ya, next slide. Jadi perjalanan kehidupan ini itu saya umpamakan seperti orang yang sedang membangun rumah, saudara. Kita ini sekarang semua sedang terus membangun rumah. Membangun rumah itu bukan berarti ketika rumah jadi kita mati, bukan. Membangun rumah itu artinya membangun masa depan. Amin. Sampai hari ini kita masih terus membangun masa depan kita, betul ya? Betul ya? Buktinya apa? Saudara masih terus bekerja, saudara terus belajar. Kan begitu ya? Artinya apa? Itu saudara sedang mempersiapkan masa depan saudara, masa depan kita semua. Oleh sebab itu saya umpamakan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, itu mirip seperti orang yang sedang membangun rumah. Ya, di mana mereka yang ingin mencapai tujuan hidupnya pasti membuat rencana yang terbaik pada proses perjalanan menuju visinya. Pasti sekarang ini kita semua sedang mempersiapkan strategi, jalannya bagaimana kita bisa mencapai visi kita. Itulah sebabnya kenapa kita terus di sini diajar untuk bagaimana kita sekarang berjalan menuju ke arah visi kita. Supaya hidup kita ini punya goal, saudara. Hidup ini tidak mengalir. Jangan salah, hidup ini tidak mengalir. Hidup kita memang bergantung di tangan Bapak Yahweh. Ya, tapi bukan berarti kita pasif, begitu saudara.
Ya, kita harus aktif. Ya, Tuhan itu taruh di dalam hati kita itu yang menyala-nyala, spirit yang menyala-nyala untuk terus kita itu termotivasi membangun hikmat kita. Gitu loh maksudnya. Ya, itulah sebabnya itu saya samakan seperti saya analogikan seperti orang yang sedang membangun rumah. Apa yang menjadi visi dan impian kita, itulah rumah saudara, gitu. Itulah rumah kita besok, gitu. Ya. Jadi kita ini sekarang masih terus mempersiapkan masa depan kita sebaik mungkin. Amin. Ya. Namun, ya, next slide. Namun kadang-kadang ketika orang itu berhasil dalam mencapai visinya, banyak yang tidak memelihara rumah atau kehidupan yang sedang dibangun, saudara. Ya, sehingga datanglah segerombolan rayap yang secara diam-diam membuat bangunan rumah kita rapuh secara perlahan. Dan tiba-tiba rumah kita roboh tanpa kita sadari. Artinya begini, ketika kita berhasil mencapai goal kita, mencapai visi dan impian kita, kita ada di puncak karir kita, tapi kita tidak bisa menjaganya. Banyak sekali orang-orang yang demikian. Saya contohkan seperti seorang raja yang sangat sukses yang bernama Salomo. Salomo itu hebat luar biasa, orang yang paling sukses dalam karir hidupnya. Saya pikir tidak ada orang yang sesukses dia. Ya kan? Sampai dikatakan tidak ada orang yang seperti dia lagi, saudara. Di mana puncak karir kesuksesannya dia itu benar-benar di atas, tidak ada orang selain sesukses dia. Tapi sayangnya dia tidak bisa menjaga karir kesuksesannya. Akhirnya apa? Jatuhnya lagi-lagi karena perempuan. Bukan berarti saya menjelekkan gender perempuan, enggak. Tapi memang kebanyakan laki-laki itu kelemahannya di situ. Ya. Kelemahan laki-laki itu ada di situ, saudara. Sehingga setan tahu gitu kan. Kalau, ini saya ngomong para pria nih. Ya, laki-laki itu kalau digoda pakai perempuan nggak bisa, digoda pakai uang. Kalau pakai uang nggak bisa, pakai jabatan, pakai kekuasaan. Bahkan saudara baru-baru ini kita dengar ada kasus yang besar. Ya, salah satu perwira polisi. Iya kan? Saya pikir itu sebenarnya dia sedang sedikit lagi di puncak karir kesuksesannya. Tapi sayang dia tidak bisa menjaga. Kan begitu. Nah, itu sama dengan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga karir kesuksesan kehidupan kita, maka tidak lama lagi pasti hancur. Apa yang sudah kita bangun itu akan roboh seketika. Kalau kita tidak menyadari ada rayap-rayap yang sedang menggerogoti. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita tetap menjaga diri kita. Menjaga hati kita. Untuk kita terus berada di puncak kesuksesan kehidupan kita. Mau saudara? Ya, karena janji Tuhan itu di dalam hidup kita, hidup itu bukan seperti roda yang berputar. Ya kan? Ya, seperti naik tangga. Karena apa? Firman Tuhan bilang bahwa kita itu akan terus naik seperti Raja Wali. Kita dijadikan kepala, bukan ekor. Amin. Berarti saya pikir hidup kita itu statistiknya harusnya begini terus, saudara. Begini terus, amin. Bukan roda yang sudah di atas nanti turun. Makanya saya pikir begini, banyak orang yang ketika ada di puncak kesuksesannya diarahkan turun lagi, karena dia di alam bawah sadarnya banyak berpikir, oh iya ya, sewaktu-waktu saya bisa di bawah. Saudara, ayo pagi hari ini Tuhan kepingin supaya hidup kita itu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan.
kelimpahan. Itu akan bicara tentang puncak kesuksesan. Amin. Ya kan? Nah, next slide. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Visi dan impian kita bisa terwujud. Tapi banyak orang seringkali tidak bisa memeliharanya, saudara. Visi dan impian itu bisa diwujudkan. Makanya ada istilah lebih mudah membangun sesuatu daripada mempertahankannya. Saya itu, ya mungkin ini bisa disebut sebagai kritik juga sih terhadap pemerintah. Saya lihat itu, saudara, ya, entah saudara memperhatikan atau tidak, di negara kita ini, pemerintah kita itu lebih gampang bangun sesuatu yang baru. Tetapi untuk mempertahankannya, itu seringkali nggak lama, saudara. Perawatannya itu nggak bagus. Ya, nanti bangun apa begitu, wih bagus. Tapi dibiarin, habis itu sudah, biar lama-lama lumutan, lama-lama nggak berfungsi. Pernah nggak saudara ngeliat yang begitu? Fasilitas umum ya, terutama ya. Nah, mungkin kalau ada orang-orang pemerintahan di tempat ini yang sedang nonton, saudara bisa jadikan itu sebagai masukan, ya kan? Sebagai masukan. Nah, sama seperti kehidupan kita, visi dan impian kita itu lebih bisa mudah terwujud, tetapi ketika itu terwujud, banyak orang tidak bisa bertahan lama. Makanya saya pernah ingat, Papi Lukas pernah bilang di dalam khotbahnya, saudara masih ingat nggak bagaimana caranya supaya berkat Tuhan itu tidak expired? Ya? Ya, itu salah satu jawabannya. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa mempertahankan kesuksesan kehidupannya. Nanti tiba-tiba dia jatuh lewat perempuan. Nanti tiba-tiba dia jatuh lewat keuangan. Nanti dia tiba-tiba jatuh lewat kekuasaan. Ya. Nah, ayo pagi hari ini kita belajar supaya kita bisa terus memelihara kesuksesan yang Tuhan beri buat kita. Amin. Supaya kita tidak memberi kesempatan untuk hal yang bisa merusak hidup kita, itu menghancurkan kita. Gitu. Ya. Nah, next slide. Siapa yang bisa menjadi rayap itu? Ya, satu yang bisa jadi rayap itu adalah kesombongan kita. Ingat, Bapak Yahweh itu sangat benci sama orang yang sombong, saudara. Ya. Dan banyak orang, saya katakan manusia, itu hatinya sangat mudah berubah. Ketika belum punya apa-apa, rendah hati sekali. Ketika Tuhan mulai angkat, mulai punya sesuatu, mulai timbul kesombongan. Saya katakan hati-hati, ini adalah salah satu yang saya sebut rayap. Dia menggerogoti hidup saudara. Kesombongan itu bisa menggerogoti hidup saudara. Jaga hati saudara. Ya, kalau Tuhan berkati saudara dengan berlimpah-limpah, jangan punya mental seperti OKB. Tahu OKB ya? Ya, OKB itu orang kaya baru. Orang kaya baru itu saya pikir jadi agak kayak kelihatan lucu gitu ya. Jadi, langsung kayak nggak bisa mengendalikan diri gitu. Gaya hidupnya langsung berubah drastis, gitu kan. Kemudian ngomongannya, cara ngomongnya juga berbeda. Itu OKB, itu ciri-ciri OKB. Ya. Nah, itu adalah bentuk daripada salah satu yang namanya rayap, itu kesombongan. Hati-hati, saya katakan, saudara yang saat ini sedang mendapatkan aliran deras berkat Bapak Yahweh, saya katakan tetap jaga hati. Amin. Tetap jaga hati saudara. Saya beberapa kali ngomong sama teman-teman pelayanan, kalau kamu diberkati sama Bapak Yahweh, kamu jadi orang kaya, kamu harus perhatikan pekerjaan Tuhan.
Ya. Saya ngomong begini bukan berarti supaya orang itu ngasih ke saya, bukan. Ya. Karena saya juga sama, saya seorang pelayan Tuhan. Ya. Kalau saya ngomong begitu, itu murni saya ngomong supaya orang itu ingat dia diberkati karena Tuhan mengasihi dia. Amin. Kalau kita itu diberkati karena Bapa Yahweh mengasihi kita, saudara. Dia kepingin supaya hidup kita itu menikmati kekayaan di bumi ini. Kalau nanti kekayaan di Samayim, so pasti itu. So pasti, saudara. Tapi kekayaan di bumi ini juga, ya, saudara kita juga harus nikmati. Ya. Oleh sebab itu jaga hati kita supaya jauhkan dari yang namanya kesombongan. Karena kita kadang-kadang enggak sadar loh. Ya, kita itu kadang-kadang enggak sadar. Salah satu bentuk kesombongan itu adalah kita mulai meremehkan sesuatu, meremehkan orang lain. Gitu. Salah satu ciri orang sombong itu bisa kelihatan sebenarnya dari cara orang itu melihat orang. Kalau orang itu ketemu orang baru dan dia suka begini, ngelihatnya begini, dikit-dikit begini, pernah nggak lihat? Ada orang yang suka ngelihat dari atas sampai ke bawah, atas sampai ke bawah. Ya, saya punya saudara kayak gitu, saudara. Ya, nanti kalau orang itu pakai apa gitu, apa merek jamu itu? Oh, cuma itu, merek itu. Punya aku nih, Patek Philippe. Wah. Saudara tahu merek Patek Philippe itu? Jam tangan merek Patek Philippe? Tahu ya? Harganya tahu ya? Harganya murah, saudara. Hanya sekitar 4 miliar. Ada satu lagi mereknya Richard Mille. Richard Mille. Itu ngeri lagi. Harganya jam tangan harganya 25 miliar. Ya. Saya mikir, waduh, kalau 25 miliar buat hanya jam tangan, kok kayaknya rodok sia-sia ya. Lah waktu ini kan podo toh. Memang saudara pakai jam tangan yang 25 miliar terus waktunya lebih lambat gitu. Terus saudara malah lebih santai gitu. Kan enggak ya? Kan sama toh. 1 menit ya 1 menit kan gitu. Saya sampai mikir saudara, betul saya sampai mikir, iki bahannya opo gitu kan. Di dalam jam itu ada apa gitu kan. Sampai harganya 25 miliar gitu loh. Itu saya sampai mikir saudara. Karena apa? Di dalam itu saya tidak disebutkan ada bahan berlian, enggak. Gitu. Enggak disebutkan di dalam itu, di dalam bahan yang dibuat itu ada dari berlian, dari batu safir, batu zamrud, enggak saudara. Ya bahan-bahan yang biasa. Tapi harganya bisa 25 miliar. Ini sedikit keluar topik ya. Dan orang biasanya begitu gitu ya. Sudah mulai pakai yang merek-merek gitu sudah berubah hatinya. Jaga hati saudara. Amin. Karena ketika kita itu diberkati dan kita tetap menjaga hati, maka berkat itu semakin gede dikasih. Amin. Kedua, yang bisa jadi rayap itu apa saudara? Yang bisa jadi rayap itu adalah keserakahan. Keserakahan. Makanya banyak kisah orang yang bermain judi itu bukan tambah menang tapi tambah kalah. Karena yang dimanfaatkan adalah emosi orang itu. Manusia itu selalu punya sifat yang namanya serakah. Gitu. Selalu punya sifat yang namanya serakah. Orang kalau main judi itu biasanya yang, karena saya ngomong begini bukan tak tutup-tutupi, karena saya memang nggak suka judi dari dulu. Ya, saya memang nggak suka judi, jadi saya nggak terlalu tahu. Tapi katanya teman-teman saya itu memang caranya kalau orang main judi itu biasanya kalau kita tanam kecil itu malah menangan. Itu malah dikasih menang saudara. Nah ketika dikasih menang dia akan berpikir, wah kalau saya tanam 100.000 saya bisa dapat 1 juta. Saya kalau tanam 200.000 dapat 2 juta.
Tanam dia 2 juta, jebret, masih dikasih kemenangan. Seneng kan? Seneng, mikir lagi. Wah ini letak gepuk 2 juta, saya dapat 20 juta. Wah, hantam 20 juta, 2 juta. Jebret, dapat saudara 20 juta. Wah hatinya semakin berbunga. Begitu tanam, wah ini ya kan 20 juta dapat 200 juta. Kasih hajar 20 juta, jebret. Hilang. Aduh, terus langsung mikir, aduh tahu gitu. Aku berhenti, waktu di 2 juta aku berhenti gitu kan. Ya kan. Nah, keserakahan itu yang bikin dia hancur. Keserakahan itu yang bikin dia hancur. Nah itu yang saya sebut rayap, saudara. Rayap. Kemudian, siapa yang bisa jadi rayap itu? Ternyata lingkaran orang-orang terdekat kita itu bisa jadi rayap loh saudara. Sahabat yang kita pikir baik itu bisa jadi rayap. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, kita tuh punya sahabat yang ngerusak hidup kita loh. Hati-hati saudara. Ya. Saudara kita itu bisa jadi rayap loh. Hati-hati. Kekasih kita itu juga bisa jadi rayap. Saya kasih contoh kasusnya Simpson, saudara. Kasusnya Simpson itu dia hancur gara-gara kekasihnya, si Delilah. Ya kan? Gara-gara kekasihnya si Delilah. Apa yang membuat dia jatuh? Yang membuat dia jatuh adalah karena Simpson itu dia tinggal di dalam rayuan-rayuan maut si Delilah. Ya kan? Sekali dirayu dia masih bisa bertahan. Tapi Simpson ini enggak lari dari Delilah. Itu bedanya dia dengan Yusuf. Yusuf juga dirayu sama Tante Pot. Betul ya? Apakah sekali tok Tante Pot terus yuk Yusuf kita asik-asikan gitu? Sekali tok terus Yusuf no lari, enggak. Gitu. Berkali-kali. Tapi hebatnya Yusuf dia lari gitu loh. Dia tinggalkan. Tapi Simpson stay di situ. Ngerti nggak saudara maksudnya? Iya? Harusnya kalau Simpson itu tahu bahwa Delilah ini punya maksud yang tidak baik, kan sudah jelas. Yang diincar sama Delilah adalah kekuatan rahasia, kekuatan Simpson. Harusnya dia baca. Gitu loh. Harusnya dia bisa membaca. Nah, gitu. Kenapa saya katakan dia bisa membaca? Terbukti waktu dirayu pertama kali, dia bisa mengelak. Iya kan? Oh, berarti kan dia bisa baca kan? Bisa baca kan maksudnya si Delilah ini kan? Oh ini mau ini nih, bahaya nih. Makanya dia bujui, ngelak 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya ngomong, jatuh dia. Nah, itu saudara. Jadi hati-hati sama lingkaran orang-orang terdekat kita. Jadilah saudara itu bijaksana. Ya. Jadilah bijaksana. Ada pasangan suami istri. Ya. Ada pasangan suami istri. Tapi yang laki ini ya, ini saya cuma kasih contoh ya. Saya bukan ngomong ini berarti karena ada cerita terus saya ini enggak. Kita tahu di sini banyak kasus yang seperti itu. Maksudnya di luaran sana ya. Saya enggak tahu di sini. Suami istri, biasanya pasangan muda. Yang laki ini saking disayang sama mamanya. Saking disayang sama mamanya. Jadi mungkin belum rela kali ya. Kalau anak laki-lakinya itu sama istrinya, belum rela. Jadi ini yang laki dikasih masukan terus, kalau masukannya nggak baik sih nggak masalah gitu saudara.
Tapi sifatnya sudah mulai mendikte. Sudah mulai mendikte. Gitu. Nanti yang perempuan diomongin, kamu pokoknya kalau suamimu ngomong apa, kamu harus nurut loh ya. Jangan bantah kamu. Kamu itu istri. Ingat firman Tuhan. Istri harus tunduk sama suami. Wah, dikasih masukan. Ya. Ya. Giliran ternyata tahu-tahu enggak ada apa-apa, tanpa sepentang, tanpa kelihatan ada rame-rame, si perempuan nangis nih, istrinya. Gitu. Enggak taunya di dalam kamar istrinya sudah pak begitu kan. Gitu. Kemudian nangis. Ya namanya perempuan kan nangis toh, kalau dipukul sakit toh kan. Ketahuan nih sama mamanya. Kamu ngapain kok nangis-nangis? Wah, kamu ini manja kamu. Padahal nggak tahu dia kasusnya kan begitu. Gitu. Nah, ini yang saya maksudkan, ini contoh kasus yang seperti ini bahaya. Ini rayap dalam kehidupan rumah tangga orang itu. Ini tidak sehat, saudara. Padahal mamanya nggak tahu kalau anaknya itu suka main tangan. Iya. Tapi ada pun yang begitu, ketika tahu anaknya main tangan, mamanya tetap belain, saudara. Kamu sih soalnya nggak bisa dikasih tahu. Coba kamu nurut. Nah, padahal yang laki ini selingkuh sama perempuan lain. Ya, kan orang Jawa bilang ciloko, saudara. Jadi itu yang saya katakan, lingkaran orang-orang terdekat juga bisa menjadi rayap, saudara. Bahaya loh, saudara. Rayap ini saya samakan dengan yang namanya bahaya laten. Tahu bahaya laten? Sesuatu yang nggak kelihatan, seperti arus di tengah laut, itu arus yang di dalam, di bawah. Gitu. Itu kalau orang nyemplung di situ langsung hilang. Gitu. Kemudian yang keempat, siapa yang bisa jadi rayap itu? Keegoisan kita. Orang yang egois tuh, wah itu akan mudah hancur, saudara. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dirinya adalah pusat kebenaran. Dia tidak akan bisa terima masukan dari orang lain. Dia tidak akan bisa terima nasihat dari orang lain. Yang dia tahu bahwa dia dan dirinya itu yang paling benar. Dia dan dirinya. Gak ada lagi. Keegoisan itu bikin orang hancur. Ya. Kemudian apa yang jadi rayap? Pikiran liar. Kita itu diajar oleh Papi Lukas untuk praktek hukum Loa. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Saya tidak ngomong gagal. Belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena faktor pikiran liar. Saya pikir ini yang menjadi salah satu penghambat yang gede. Betul enggak, saudara? Ada yang sudah pernah praktek hukum Loa? Sudah, beberapa sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Mungkin saudara yang belum berhasil belum angkat tangan. Ya, enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa. Nah, yang membuat tidak berhasil itu adalah pikiran liar. Selain kita tidak jaga hati, itu karena pikiran liar. Pikiran liar itu kan selalu begini, ndak ho, kue nulis ngene iso dadi, itu pikiran liar. Ya kan? Kemudian ada juga yang begini, saudara sudah mantap nih, sudah nulis dari hari pertama sampai hari kelima saudara nulis. Hari ke-6 muncul, endi hasilnya? Mana hasilnya? Hari ke-6 tuh. Hari ke-7 ngomong lagi, mana? Kamu kan sudah nulis. Ya. Terus hari ke-8 makin gede suaranya. Nah itu pikiran liar, saudara. Nah itu rayap. Rayap itu yang bikin mujizat Tuhan terhalang untuk terjadi. Karena pikiran liar. Nah itu rayap, saudara. Nah sekarang kita sedikit belajar tentang rayap. Ya, next. Ada dua macam rayap, saudara.
Yang saya tahu ada 2 macam rayap. Karena kalau mau dijelantrahkan lagi itu ada genom-genom apa gitu, banyak saudara. Laron itu termasuk rayap katanya. Ternyata laron itu termasuk rayap, katanya begitu. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah adanya ada 2. 1, rayap tanah. Yang pertama ini rayap tanah. Dikatakan begini, jenis rayap ini rajin menjaga tempat raja dan ratu rayap agar tetap lembab dengan suhu berkisar 25 sampai 35 derajat Celcius. Sehingga mereka dapat meletakkan lebih banyak telur untuk menumbuhkan koloni mereka. Dalam satu koloni rayap tanah terdiri sekitar 1 juta rayap yang didominasi oleh kasta rayap pekerja untuk mencari sumber makanan. Sebuah koloni rayap tanah diketahui matang dalam kurun waktu 6 sampai 7 tahun. Coba saudara perhatikan. Koloni rayap itu dibutuhkan untuk matang itu sekitar berapa? 6 sampai 7 tahun. Jadi cara kerja rayap itu kalau ngerogotin rumah saudara itu bukan ketika dia datang gruk rumahnya langsung hancur, enggak. Tenang kan saudara, enggak kelihatan dia. Ya. Dan ukuran koloni dapat meningkat hingga beberapa ratus ribu setiap tahunnya. Jadi meningkatnya itu ratusan ribu. Sama seperti namanya, jenis rayap satu ini hidup di dalam tanah di mana mereka dapat menemukan kelembapan yang cukup untuk bertahan hidup. Ya, itu rayap tanah. Sekarang yang kedua, next. Rayap kayu kering. Rayap kayu kering itu mampu menghasilkan sendiri kelembapan yang dibutuhkan dengan cara memetabolisme kayu yang mereka makan. Nah itu bedanya, kalau tadi rayap tanah dia perlu cari media tanah yang kelembapannya 25 sampai 3. Artinya kelembapan itu enggak muncul dari tubuhnya gitu. Tapi dia butuh tempat gitu. Tapi kalau rayap kayu itu bisa menghasilkan sendiri kelembapan dari dalam tubuh. Iya, melalui makan kayu yang mereka makan. Kemudian sarangnya itu ada di dalam kayu berongga atau struktur bangunan berbahan dasar kayu dalam konstruksi rumah. Pertumbuhan populasinya sangat bergantung pada ukuran kayu tempat mereka tinggal. Jadi kalau kayunya kecil ya populasinya kecil. Tapi kalau kayunya gede pasti pertumbuhan populasinya juga gede. Tidak sebesar populasi rayap tanah. Jumlah koloni rayap kayu kering biasanya berisi 4.000 sampai 5.000 rayap. Tingkat kelembapan yang tinggi akan membuat sebuah koloni lebih cepat matang 2 sampai 4 tahun sehingga lebih cepat menimbulkan kerusakan pada rumah. Oke, itu tadi ada 2 jenis rayap yang kita sedikit pelajari. Kemudian next slide. Sekarang kita mau lihat cara kerja rayap itu yang menghancurkan itu bagaimana? 1, yang saya lihat dari apa yang kita baca tadi. Pertama, cara kerja rayap itu kerjanya secara berkelompok. Ingat, segala sesuatu di dunia ini, kalau dikerjakan secara bersama-sama, itu hasilnya sangat dahsyat. Makanya firman Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Amin. Ya, makanya penting di dalam rumah tangga kita itu kita selalu harus sehati, saudara. Suami dan istri itu harus sehati. Supaya apa? Apa yang menjadi visi dan impian kita, Tuhan dengar. Amin. Sehati, harus berkelompok, begitu loh. Gitu. Makanya Tuhan ciptakan manusia itu Adam dan Hawa. Kita itu bisa memiliki keturunan bukan dari cara seperti cacing. Tahu cara berkembang biak cacing? Cacing itu kan membelah diri toh. Ya. Seperti itu. Cacing itu kelaminnya laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau nggak salah, cacing kalau nggak salah. Tapi kalau salah mungkin saya bisa dikoreksi saudara. Ya.
Kita itu berkembang biak bukan dengan membelah diri, bukan. Tapi butuh partner. Tapi setan mau berusaha mengubah itu. Makanya setan sekarang lagi gencar-gencar membuat banyak orang yang tadinya punya rasa suka terhadap lawan jenis itu normal, jadi suka sama terhadap sesama jenis. Makanya hati-hati saudara. Kalau dulu kita punya anak laki-laki, pergi sama anak cowok, gak masalah. Teman, ya kan? Tapi sekarang hati-hati loh saudara. Ya, kita jadi orang tua ini harus lebih peka sekarang. Ya, perhatikan nih, kalau apalagi perginya cuma berdua, itu sahabat kok. Hati-hati nih, saudara perlu pantau. Ya dilihat aja gerak-geriknya. Ya, orang tua tuh saya pikir punya insting. Kita itu bagaimanapun dengan anak kita itu terikat secara batin. Amin. Iya kan? Kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita mesti kroso. Gitu. Nah, oleh sebab itu coba saudara itu kita sebagai orang tua, ya, kita tuh harus perhatikan anak-anak kita. Kalau dulu anak kita perempuan pergi sama perempuan ya cuek aja. Tapi kalau sekarang itu tetap saudara harus pantau. Masih wajar enggak? Ya. Kadang-kadang kita tuh enggak sadar saudara. Dikit-dikit tidur di rumah temannya. Tidur di rumah temannya. Kan temanku cewek, kan temanku cowok. Tapi sering. Dan selalu intens. Nah yang kayak begini ini saudara harus pantau loh saudara. Ya. Ingat, sekarang itu banyak sekali anak-anak ABG yang bertumbuh dengan kejiwaan yang saya katakan tidak normal. Tapi memang itu cara kerja setan. Dia mau merusak generasi-generasi umat Tuhan. Ya. Nah, kembali, cara kerja rayap itu dia berkelompok. Makanya serangannya itu sangat masif, saudara. Kalau rayap itu kerjanya satu, perintil satu. Wah, mau ngetek ke satu rumah iso ratusan tahun, saudara. Betul ya? Siji mau ukur single factor. Tapi karena kerjanya berkelompok, wah itu hanya membutuhkan waktu hanya berapa tahun. Dan kalau rayap itu sudah benar-benar mateng, saudara, itu tahu-tahu rumah kita itu brul gitu. Iya, ambruknya itu bukan ambruk apanya dulu, enggak, brul gitu. Di tempat saya itu, di tempat kami di Cawang, itu saya lagi mulai berperang sama rayap, saudara. Kenapa? Karena dinding-dinding kayu, ya, frame kayu di kamar itu, saya lihat, loh ini kok enggak kelihatan, di luar tuh enggak kelihatan, halus gitu ya. Tak tutol gini saudara, brus jebol. Brul itu jebol saudara, bolong di dalam saudara. Baru tak krek, loh bolong loh. Waduh yang di bawah itu sudah, wah ini, ya saya langsung mikir wah ini habis ini harus tak ganti pakai besi nih, ya kan? Kalau pakai besi makan itu besi, gitu kan? Oke, yang kedua, cara kerja rayap itu dia mengikis secara perlahan, enggak kroso, enggak terasa. Yang saya katakan tadi enggak kerasa. Ketika rayap itu mulai bekerja, kita kan enggak tahu sejak kapan rayap ada di situ, betul ya? Rumah-rumah bagi yang rumahnya ada rayap, ya Bapak Ibu yang rumahnya ada rayap, Bapak Ibu tahu enggak sejak kapan, tanggal berapa itu rayap masuk ke situ? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu, oh, iya kan? Tahu-tahu udah pada bolong, iya kan? Gitu. Jadi dia mengikis secara perlahan, membuat orang tidak sadar. Nah itu yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Itu cara kerja rayap. Dia akan menggerogoti hidup kita dan membuat kita tidak sadar, kita tetap nyaman. Tahu-tahu hidup kita sudah di bawah, saudara.
tahu-tahu hutang kita sudah numpuk. Tahu-tahu kita sudah nggak punya duit lagi. Tahu-tahu rumah kita sudah dilelang oleh bank. Itu cara kerja rayap. Ya. Kemudian ketiga, karena dia terlihat remeh. Terlihat remeh. Lah rayap itu kalau sudah lihat rayap semprot sama baikon mati dia. Ya kan? Semprot sama baikon, mati dia. Remeh. Tapi hati-hati. Yang sesuatu yang remeh itu justru bisa menjadi bom yang menghancurkan. Ya. Yang keempat, dia adalah jenis hama ganas yang tidak akan berhenti makan sampai yang dimakan habis. Ngeri loh saudara. Jadi rayap itu dia akan makan, ya, dia akan makan media yang dia tinggalin sampai tempat yang dia makan itu habis. Dan itu sama dengan cara kerjanya setan. Dia akan menggerogoti hidup kita sampai hidup kita habis. Itulah sebabnya perlu kita menyadari, kita jaga hidup kita. Ya, loh, setiap hari kita ini berperang loh saudara. Hidup kita itu peperangan loh saudara. Ya, saudara harus sadari itu. Oleh sebab itu kenapa makanya setiap pagi kita bangun pagi kita minta perlindungan Bapa Yahweh. Supaya Tuhan kasih kita perlindungan. Karena di luaran itu, di luar rumah kita itu akan banyak sekali hal-hal yang akan menyerang kita. Akan ada banyak orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Dan mereka semua adalah media yang dipakai oleh setan memang. Gitu. Untuk menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu saudara, setiap pagi kita bangun, kita berdoa, doakan keluarga saudara. Berdoalah untuk usaha saudara. Berdoalah untuk sahabat-sahabat saudara. Bahkan berdoalah untuk musuh. Iya. Ya. Tapi itulah cara kerja rayap. Dia adalah hama ganas yang tidak akan berhenti makan sampai yang dimakan habis. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara memelihara rumah sehingga terhindar dari rayap. Karena musuh kita rayap, jadi kita harus mencegahnya pakai cara orang membasmi rayap. Kan gitu toh? Next. 1. Di dalam rumah ini saya mengambil dari orang yang orang yang punya teknik, dia ahli di dalam membasmi rayap secara alami, bukan pakai kimia. Ini secara alami. Jadi yang pertama, kalau saudara mau supaya rumah saudara itu bebas rayap, hidup kita itu bebas rayap, rumah kita bebas rayap, maka di dalam rumah saudara itu harus ada yang namanya ventilasi. Bikin rumah jangan kayak bunker saudara. Harus ada jendela yang besar. Harus ada pintunya. Ya, pintu itu selain untuk akses tamu masuk, pintu itu juga bisa untuk akses udara masuk. Ya, saudara, rumah kalau nggak ada jendelanya, orang yang tinggal di situ umurnya akan pendek. Kenapa? Rumah yang tidak ada jendelanya, tidak ada ventilasinya, saudara tahu, manusia tinggal di dalam, itu kita itu kan menghirup oksigen, mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ya. Nah, ketika ada di dalam rumah, kalau ini nggak ada ventilasinya, nih saya contohkan ini nggak ada ventilasinya. Kita tinggal di sini, apalagi ini orangnya banyak. Oksigen yang ada di sini, itu lama-lama akan habis. Tergantikan oleh yang namanya karbon dioksida. Nah kalau karbon dioksida ini kita hirup, ya itu sama saja kan, tahu saudara karbon dioksida itu apa?
ababnya lawan jenis kita. Ya, ababnya orang itu loh. Itu kita hirup lagi, itu jadi penyakit. Jadi rumah itu jangan sampai nggak ada ventilasinya. Kadang saya lihat loh, ada rumah di kamarnya itu cuma satu, jendelanya kecil saudara. Satu kecil saudara. Saya katakan kurang kalau segitu. Kurang saudara. Makanya ada banyak kasus orang-orang, ada kasus orang yang tidur di mobil bisa mati. Kenapa? Nah, karena dia menghirup karbon dioksida. Gitu. Ya, saya kalau mengendarai mobil, perjalanan jauh, ngantuk, itu kaca jendela saya buka. Kenapa? Supaya saya bisa menghirup udara segar dan fresh. Otak kita ini, ya kan kalau di dalam mobil ketutup kan, kalau pakai AC kan pasti ketutup ya. Terus begitu nggak sehat saudara. Ya, bayangin kalau sampai perjalanan 12 jam di mobil terus, begitu terus, wah ini udaranya nggak sehat karena yang AC itu juga bukan murni oksigen, saudara. Gitu. Ya. Nah, perlu buka kaca supaya apa? Supaya di otak kita ini kemasukan oksigen. Gitu. Nah, tujuan dari ventilasi adalah membuat sirkulasi udara yang sehat. Oksigen masuk, udara yang tidak sehat keluar. Artinya apa? Ya, pikiran yang baik itu harus masuk dan pikiran yang negatif harus dibuang. Seperti orang yang bernafas, hirup oksigen, buang karbon dioksida. Nah, sama seperti ketika hidup kita itu semakin banyak melakukan hal yang baik dan membuang pikiran yang jahat, maka hidup kita itu akan semakin dipenuhi dengan hati yang damai. Dan spirit kita, roh kita itu jadi sehat. Itu. Tapi kalau yang saudara pikirkan sesuatu yang jahat, saudara pikirkan sakit hati, iri dengki, kepahitan, ingin balas dendam, selain roh kita sakit, tubuh kita jadi ikut sakit. Makanya perlu ventilasi. Artinya apa? Saudara, kita itu harus, bagaimana supaya caranya supaya pikiran yang jahat itu terbuang? Bagaimana sesuatu hal yang buruk itu harus kita buang? Saya pernah kasih tahu dulu, yaitu dengan lebih banyak mengucap syukur. Hodu la Yahweh. Hodu, kata hodu, mengucap syukur. Ya. He. Wow. He dalet. Wow. Itu berbicara tentang jendela, berbicara tentang kait. Ya. Rumah yang ada ventilasinya, udara akan keluar masuk. Pasti kalau udara yang masuk itu udara yang baik, yang keluar itu udara yang enggak baik. Ya. Kalau kita mengucap syukur, itu sama seperti orang yang bernafas. Gitu. Kita mengeluarkan energi yang buruk, kita menghirup energi yang baik. Itu mengucap syukur. Gitu. Tapi kalau orang bersungut-sungut itu kebalikannya. Dia sedang menghisap racun dan yang baik keluar. Gitu. Kebalik, yang baik harus kita hirup. Itu mengucap syukur. Tapi kalau bersungut-sungut itu kebalikannya. Ya. Makanya orang-orang yang suka marah, orang-orang yang suka memelihara kepahitan, orang-orang yang suka khawatir, orang-orang yang suka memendam sakit hati, itu pasti penyakitnya selalu seputar darah tinggi, jantung, mah. Kenapa ada mah muncul? Mah kenapa bisa muncul? Karena orang itu suka ragu. Akibat dari ragu, manifestasinya apa? Cemas. Orang kalau sudah cemas yang berlebihan, maka asam lambung jadi naik. Loh, ya kan? Tapi kalau orang itu dia bisa mengucap syukur, dia belajar
untuk mempercayakan hidupnya di tangan Bapa Yahweh, bahwa dia percaya Bapa Yahweh akan menuntun hidupnya dan memberikan dia kemenangan. Amin. Ya, boleh berikan tepuk tangan buat Bapa Yahweh. Gitu. Jadi itu saudara. Yang pertama, bagaimana supaya rayap itu tidak menggerogoti kita? Saudara harus bikin ventilasi dalam hidup saudara. Apa? Mengucap syukur. Amsal 15 ayat 15 mengatakan semua hari bagi orang yang miskin adalah jahat. Kenapa? Kenapa semua hari bagi orang miskin adalah jahat? Karena orang miskin itu selalu kekurangan. Kalau orang sudah merasa miskin, meskipun dia kaya, tapi kalau dia merasa miskin, dia tidak akan pernah merasa cukup dan tidak akan pernah merasa bersyukur. Makanya dia pikir hari-harinya adalah jahat karena dia merasa kurang. Orang miskin itu belum tentu orang pengemis. Ya memang itu juga secara fisik, ekonomi kelihatan dia. Tapi ada banyak juga orang-orang kaya yang dia merasa miskin. Gitu. Dan itu yang lebih kasihan sebenarnya. Ya. Makanya orang yang selalu merasa miskin, Tuhan tidak kasih karunia menikmati, saudara. Ya. Saya melihat banyak orang kaya, tapi duitnya habis cuma buat berobat. Dia nggak bisa makan ini, dia nggak bisa makan itu, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Habis buat berobat. Semua hari bagi orang yang miskin adalah jahat. Tetapi hati yang gembira adalah pesta yang terus menerus. Saudara mau nggak hidup kita setiap hari itu seperti pesta? Mau ya? Maka kuncinya adalah pelihara hati kita untuk tetap gembira. Maka saudara akan melihat hari-hari kita, saudara akan bisa seperti pesta. Amin saudara? Dan saya sedang belajar lakukan itu sekarang. Ya. Belajar lakukan itu, menjaga hati untuk tetap gembira. Bagaimana supaya bisa gembira? Banyak cara, saudara. Banyak cara. Saudara bisa ketemu orang dan mulai ngajak guyon, ngajak ngobrol. Jangan diajak padu. Ya. Saya heran ya, memang sekarang ini banyak orang yang lebih senang padu, saudara, daripada senang bersahabat. Saya itu kalau lihat video-video di medsos itu banyak yang bengkerengan gitu ya. Mau sudah satu iman, sudah sama-sama menyembah Bapa Yahweh, masih bengkerengan, saudara. Hal-hal yang nggak perlu dibahas. Hal-hal yang saya pikir remeh, gak penting, tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan, dibahas. Gitu. Maaf ini saya ngomong ya, kadang-kadang saya lihat itu ada pertengkaran masalah, kalau ibadah harus pakai kippah, harus pakai talit, kalau enggak selamat. Bengkerengan saudara, rame hujat menghujat. Wah kamu manusia, waduh kata-katanya luar biasa. Lo sama-sama satu iman lo, sudah menyembah Bapa Yahweh. Mbok wis sing kaya ngono tidak perlu dibahas. Orang punya pendapat dan pendirian masing-masing. Hargai saja. Kalau saudara merasa enggak cocok, tinggalkan. Tidak perlu berdebat. Ya. Ayo tiru Papi Lukas, gembala kita. Ya, kalau enggak suka enggak usah berdebat. Ya. Kalau kamu maunya gitu ya silakan. Iya kan? Gitu. Yang penting jangan sampai kita itu cacat hati. Kasihan loh, gara-gara hal sepele kalau kita itu cacat hati. Itu yang saya bilang nila setitik merusak susu sebelanga. Yang tadinya saudara itu kehidupan rohani saudara itu bagus di mata Tuhan, gara-gara yang kayak gitu cacat, hati saudara pahit. Itu mempengaruhi. Ya, orang kalau hatinya pahit mau melayani Tuhan itu mempengaruhi loh saudara. Orang kalau hatinya pahit mau beribadah sama Tuhan itu berpengaruh loh saudara.
Ya kan? Itu. Makanya jaga hati. Ayo kita jaga hati kita supaya setiap saat selalu diisi dengan yang namanya kegembiraan. Ya. Nah itu, next slide. Orang yang merasa miskin pasti akan selalu merasa kurang sehingga hari-hari yang dijalani penuh dengan keluhan. Mengeluh terus. Karena merasa kurang. Saya pernah melihat seorang yang seperti ini, saudara. Saya lihat tokonya itu rame sebenarnya. Tokonya rame. Kemudian saya ngomong, wih, puji Tuhan tokonya rame ya. Wah ini enggak lah, ini sepi ini hitungannya. Oh itu. Wah ini saya, ini aja sudah sore gini cuma dapat sekitar 2 juta. Saya tuh biasanya tuh sehari tuh sampai 8 sampai 10. Itu rame. Aku ngomong, iki wong gak duwe rasa syukur. Ya. Loh, kalau saudara buka usaha, ya, Tuhan sudah kirimkan pelanggan, itu berkat, itu bersyukur saudara. Ya. Makanya orang yang kayak gini, meskipun dia hartanya melimpah, dia akan selalu merasa kurang. Ya kan? Kasihan. Dia berarti tidak dikasih karunia untuk menikmati. Karena apa? Karena salahnya sendiri. Oh itu. Karena merasa kurang terus. Gitu. Tapi orang yang tahu bersyukur itu akan selalu bersuka cita. Karena dia apa? Dia bisa menikmati berkat Tuhan setiap hari. Sehingga hari-harinya seperti pesta gitu loh. Ayo kita buat hari-hari kita itu seperti pesta, saudara. Amin. Ya. Kalau saudara bisa punya kesempatan makan di restoran yang enak, makano saudara. Amin. Yang penting jangan sampai ngutang gara-gara mau makan di restoran itu, saudara ngutang gitu loh, bukan. Tapi karena saudara sudah diberkati, nikmati itu berkat. Amin. Jangan terus setiap hari, jangan bening, jangan asem, jangan bening, tahu, tempe, jangan bening, jangan asem. Ya memang enak, tapi nek gitu terus, saudara bisa juga darah tinggi. Ngerti? Kenapa? Coba perhatikan, wes suami saudara tiap hari, yuk kita makan sehat yuk, tahu tempe. Nasi, tahu tempe sambal, nasi, tahu tempe. Hari pertama, kedua, ketiga nggak apa-apa, 3 bulan coba. Mesti ketika saudara tahu tempe, langsung suami saudara nih, tahu meneh, tempe meneh. Nah kalau suami saudara sampai begitu, berarti saudara mesti cek itu tensinya. Wah isa-isa 160 kan, 160/100 saudara. Kan gumun loh, padahal kan tiap hari sudah makan sehat. Ya itu bukan gara-gara makanannya, gara-gara saudara itu pelit luar biasa. Ya, tiap hari. Ya kalau saudara gak percaya coba. Ya kalau saudara dikasih berkat lebih, makan sing enak saudara. Amin. Pergi jalan-jalan. Kalau saudara punya kesempatan, saya itu waktu pandemi kemarin saudara, waktu ke pandemi kemarin ini, saya ini kan orangnya suka kaki gatel sebenarnya, seneng dolan ke sana, seneng dolan ke sini. Kemarin kan nggak bisa toh, nggak bisa. Ya, harusnya saya mikir, wah ini bahaya nih. Kalau cuma kerjaannya pagi hari bangun tidur, keluar rumah sebentar, siang masuk rumah lagi, gitu terus saudara, iya kan? Wah ini nggak sehat ini, gitu kan? Saya mikir, saya ngomong sama istri saya, Mam, iki kayaknya perlu healing iki. Waduh, pakai istilah anak sekarang ya, perlu healing nih, gitu. Kemana? Ayo dolan yuk, gitu. Si lancur. Saya naik motor pagi-pagi saudara, gitu kan? Jam 6 pagi gitu, atau setengah 7 saya bangun. Sudah saya naik motor, berdua saja. Ojo ake-ake. Ya, nek Isa anak enggak usah ikut dulu. Ya namanya orang kan perlu pacaran toh saudara. Ya kan?
Udah berdua kita naik motor, kadang-kadang naik ke gunung mana ini? Gardu Pandang. Ya, meskipun nggak usah masuk di lokasi Gardu Pandang, saya pergi ke warung-warung pinggir itu, ya, wah itu saudara bagus. Saudara bisa lihat sunrise itu, wih keren banget. Perjalanan dari sini naik motor paling cuma setengah jam, ya kan? Makan tahu, makan tempe, minum wedang jahe, wah nikmat apa yang kau dustakan? Ya kan? Saya tanya, kalau kayak gitu mahal atau murah? Murah. Tempe saudara beliau 10.000, wes amblekok saudara. Iya. Teh hangat wedang wah piro sih? Iya kan? Paling mentok-mentok makan ini habis 30.000. Tapi hati senang, perut puas. Ya. Jadi kalau saudara punya kesempatan seperti itu, jangan sudah ngadang-ngadang baru, iya besok saya mau menikmati hidup, terlambat. Ya. Gitu. Selama saudara masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, saudara duit punya loh. Ada yang nggak punya duit? Ada yang nggak punya duit? Oh semua punya ya? Puji Tuhan. Sebenarnya sudah tak siapin saudara. Tapi ya saudara ngomong semua punya duit ya sudah, puji Tuhan. Ya coba tadi ada yang ngomong saya nggak punya gitu kan. Ya. Tapi saya berbahagia, berarti saudara semua adalah orang-orang yang kaya. Ya, tepuk tangan buat Bapak Yahweh ya. Kedua, saudara, bagaimana caranya supaya rayap itu nggak masuk dalam rumah kita? Harus membersihkan halaman dari genangan air, saudara. Nah, mengapa? Gini, genangan air itu bukan air yang sehat. Genangan air itu bukan air yang sehat, tapi banyak bakteri yang mudah membuat sakit kalau diminum. Ya kan? Jadi kalau saudara survival nih, kalau saudara lagi pergi ke tengah hutan, survival, camping atau apa, saudara kalau lihat ada genangan air, jangan langsung buru-buru diminum. Karena itu ditakutkan ada kotoran hewan di situ. Dia pup di situ, dia pipis di situ, campur jadi satu. Gitu. Genangan air itu bukan berarti oh kalau danau gimana? Loh kalau danau itu kan luas. Ya, danau itu dan dia sumber mata air juga kan ada di situ gitu. Beda. Ini yang saya maksud genangan air. Gitu. Kenapa? Kadang-kadang kalau orang itu yang namanya survival, dia bisa lihat air itu, dia melihat sesuatu yang luar biasa gitu kan ya. Tapi genangan air itu bukan air yang sehat. Nah, ini menggambarkan bahwa seringkali kita itu memelihara input atau masukan yang kelihatannya baik padahal menyesatkan. Maksudnya begini, kalau kita lihat genangan air di luar rumah kita, katakan, wah bagus ini, ya ada kolam gratis. Terus anak-anak kita, yo, mandion di sana mumpung itu, mumpung ada kolam gratis, ya. Oh anak-anak kita nyemplung di sana, podo mencret kabeh saudara. Itu. Nah itu yang saya maksud, menggambarkan bahwa seringkali kita itu memelihara masukan yang kelihatannya baik padahal menyesatkan. Itu yang dialami oleh Simpson, bukan Jameson saudara. Ya, hampir mirip ini. Saya tuh kadang-kadang kalau dengar kata-kata ini rada sensitif gitu ya. Karena belakangnya sama son gitu. Simpson, Jameson gitu kan. Nah, itu yang dialami oleh Simpson saudara. Dia memelihara masukan-masukan yang menyesatkan. Ya, hati-hati saudara. Itu adalah rayap, itu adalah genangan air yang membuat rayap masuk. Jangan pernah kumpul dengan orang yang tidak baik tentu. Jangan suka kumpul dengan orang yang satu suka mengeluh.
Jangan suka kumpul sama orang yang suka gosip. Jauhin saudara. Ya. Kenapa? Karena itu toksik. Kalau saudara kumpul terus dengan orang kayak gitu, maka saudara nanti lama-lama bisa berubah. Bukan saudara yang garemin orang itu, saudara yang digarami. Ya. Simpson itu digarami oleh Delila. Bukan Simpson yang menggarami Delila. Digaremin dia. Makanya dia terima upahnya. Ya. Nah, makanya genangan air ini saya analogikan seperti pertolongan yang datang tapi sebenarnya berisi racun yang mematikan. Apa? Apa ini? Sepertinya pertolongan tapi ini sebenarnya racun yang mematikan. Saya kasih contoh begini, yang sekarang lagi marak. Ya, saya berpesan kepada semua saudara di tempat ini maupun yang lagi live streaming. Sekarang ini banyak iklan pinjol yang muncul. Ya kan? Saudara, kalau saya lagi main ini iklan pinjol, sampai jengkel kadang saya. Ini gimana sih gitu kan? Saudara, pinjol itu saya umpamakan seperti kelihatannya seperti pahlawan dia. Ya kan? Dia seperti pahlawan yang memberi pertolongan, tapi endingnya mematikan. Kemarin ada berita PNS atau pegawai rumah sakit, ya, pekerja rumah sakit bunuh diri saudara. Kenapa? Karena dia kelilit pinjol, gitu. Karena kelilit pinjol. Jadi saya sangat menghimbau kepada saudara semua, jangan sampai tergiur dengan pinjol. Jangan, meskipun dia ngomong gini, oh ini sudah diresmikan oleh pemerintah. No, jangan. Ya, jangan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan supaya kita tidak supaya kita tidak berhutang. Gini. Ya, itu yang saya katakan rayap. Itu rayap, saudara. Saudara mungkin pinjam 1 juta, tapi saudara bisa harus mengembalikan lebih dari 1 juta. Bisa mengembalikan 2 kali, 3 kali lipat dari yang saudara pinjam. Lalu itu rayap. Itu rayap. Ya, itu rayap, saudara. Lukas 12 ayat 1 mengatakan, pada saat itu juga ketika kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya terhimpun, hingga seorang terhadap yang lain saling menginjak, dia mulai berbicara pertama-tama kepada muridnya, jagalah dirimu terhadap ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Akan ada banyak orang-orang di sekitar saudara yang tadinya kelihatannya baik, kasih pertolongan, tapi ujung-ujungnya itu minta duit. Ya. Saya kadang melihat kasihan juga mental-mental orang-orang ini, saudara. Ya, ketika ada banyak orang yang begini, sahabat-sahabat itu kumpul ketika kita punya duit. Kenapa? Waktu pergi rame-rame kita bayarin. Seneng tau mereka? Wah, deket terus sama, nempel terus sama kita. Coba, bukan berarti saya ngajarin supaya tidak menabur, enggak. Tapi maksud begini, persahabatan itu harus tulus. Bukan karena kalau yang orang yang kita tempelin itu menghasilkan buat kita. Bukan itu bukan bersahabat namanya. Ya, itu bukan bersahabat. Itu maaf saya ngomong parasit. Itu rayap. Gitu loh. Ya. Saya kadang-kadang perhatikan kasihan nih orang-orang yang model begini, saudara. Ya. Nempel terus gitu. Ini rayap, saudara. Dan itu yang saya katakan munafik. Sahabat itu harus tulus. Dalam suka dan duka harus sama-sama saling mendukung. Sama-sama bisa menguatkan. Ya kan? Begitu keluar bareng nggak bayarin, besoknya diajak lagi udah nggak mau, saudara. Ya, apa itu sahabat? Itu rayap, saudara. Ya, jangan mau bersahabat dengan rayap. 3, memperbaiki keramik lantai yang rusak.
Keramik itu dalam rumah berfungsi sebagai alat kita berpijak agar nyaman. Ya kan? Rumah zaman sekarang itu pasti ada keramiknya. Nggak mungkin rumah saudara itu masih tanah. Kalau rumah orang zaman dahulu iya. Tapi kalau rumah zaman sekarang itu sudah harus ada keramik. Sebagai alat kita berpijak agar nyaman. Jadi keramik itu saya analogikan sebagai landasan dalam kita memiliki integritas hidup. Artinya apa? Memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kehidupan yang baik sehingga tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang buruk. Jadi maksudnya keramik itu adalah landasan hidup kita. Kita tuh harus punya landasan hidup. Apa landasan hidupnya? Yaitu menjunjung nilai-nilai yang baik dalam hidup kita. Amin. Ya tentu nilai-nilai yang baik itu berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Amin. Iya, harus punya itu. Karena itu sebagai landasan kita, itu yang membuat kita tidak mudah goyah. Keramik itu ada supaya rayap itu tidak mudah masuk naik ke atas. Gitu. Itu fungsinya saudara. Makanya kenapa kita itu harus selalu dikatakan kita itu harus menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah landasannya. Benar dan tidak itu firman Tuhan yang kasih tahu sama kita. Amin. Gitu. Yang keempat, menutup retakan dinding. Dinding. Nah, kenapa? Retakan di dalam retakan dinding itu memberi celah untuk rayap tanah atau rayap kayu, dia bisa masuk, saudara. Tinggal di situ dan membuat koloni. Gitu. Nah, makanya kalau ada retakan harus ditutup. Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kisah masa lalu kita yang tidak baik. Jangan sampai kisah masa lalu kita yang tidak baik kita bawa di masa sekarang dan itu menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Menghancurkan kehidupan karir bisnis kita. Ya. Jangan sampai masa lalu yang tidak baik itu mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang seperti trauma, sakit hati, balas dendam. Itu semua harus dihilangkan. Ya. Saudara harus masuk. Ketika saudara membangun masa depan saudara, saudara harus membuat sebuah lembaran yang baru. Seperti orang bangun rumah. Bangun yang baru, saudara. Gitu. Ya. Kenapa? Hilangkan semua itu semua karena itu retakan yang akan membuat rumah yang kita bangun itu memberi celah untuk rayap tinggal dan berkoloni. Filipi 3 ayat, pasal 3 ayat yang ke-7 mengatakan, namun apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Hamasia. Maksudnya apa? Sesuatu yang dianggap baik dulu oleh Rasul Paulus ternyata itu jahat, itu buruk. Enggak sesuai dengan kehidupan yang sekarang ketika dia ada di dalam Yeshua Hamasia. Sama ketika kita itu mau masuk membangun hidup kita di dalam Yeshua Hamasia, maka segala sesuatu yang enggak baik, kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus ditinggalkan. Itu retakan, itu celah untuk membuat hidup kita hancur. Retakan itu bisa bicara tentang masa lalu kita. Mungkin saudara ada yang belum beres dengan mantan saudara. Bahaya loh. Ya. Saya melihat banyak orang-orang yang di dalam kehidupan rumah tangga mereka itu pisah gara-gara apa? Gara-gara salah satunya pasangannya masih belum move on, saudara, ternyata. Dia masih menyimpan kenangan masa lalu dengan mantannya. Kenangan masa lalu itu bukan berarti dia masih cinta, belum tentu. Tetapi ternyata punya kepahitan, ingin balas dendam. Gitu. Tapi yang jadi korban suaminya atau istrinya atau suaminya yang sekarang. Gitu. Nah, ini kalau dibiarkan itu celah bisa bikin rumah tangga hancur.
Kalau ada yang seperti itu, harus ditutup celahnya, saudara. Celah-celah kepahitan masa lalu, itu rayap yang akan menghancurkan rumah saudara. Dan itu yang akan menghalangi berkat kita. Ya. 5, menghindari kontak dari dinding kayu ke tanah. Itu cara untuk salah satunya secara alami untuk membasmi rayap, supaya rayap tidak bisa berkembang biak. Menghindari kontak dari dinding kayu ke tanah. Saudara tahu, tanah adalah salah satu tempat rayap berasal, ya kan? Tadi. Jadi cara supaya kayu tidak dimakan rayap, harus ada jarak. Harus ada jarak, tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanah. Nah, biasanya memakai lapisan beton atau keramik. Ya. Kemudian di atas beton baru ada kayu. Nah, hal ini berbicara tentang bagaimana kita bergaul atau bersahabat. Ya. Saudara boleh berkawan dengan banyak orang. Bergaul dengan banyak orang boleh. Itu bersosialisasi. Tapi kalau yang namanya sahabat harus pilih-pilih. Ya. Kenapa? Kalau saudara bersahabat dengan sembarang orang, itu sama saja seperti yang saya gambarkan tadi, antara dinding rumah dengan tanah itu jadi satu, maka rayap bisa masuk. Gitu. Kalau saudara bersahabat dengan sembarang orang, ya saudara membuka hati dan pikiran untuk ke sembarang orang, maka yang terjadi adalah akan ada banyak masukan-masukan, akan ada banyak toksit-toksit, akan ada banyak hal-hal yang negatif masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya. Kalau saudara kumpul dekat setiap hari bersahabat dengan orang yang suka misuh, tahu misuh? Ngata-ngatain, ngomong jorok, ngumpat. Perhatikan saudara. Mesti saudara dalam beberapa waktu kemudian, entah dalam waktu 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, saudara kumpul terus, intens. Maka saudara tidak sadar, tiba-tiba saudara bisa misuh. Masa sih? Cobaan. Ya, karena ini yang saya alami. Gitu. Manusia itu adalah pribadi yang sebenarnya menyerap. Iya. Menyerap saudara. Makanya hati-hati apa yang saudara serap. Gitu. Hal ini berbicara tentang supaya kita itu bisa menjaga diri kita, membentengi diri kita. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan janganlah disesatkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara kumpul sama orang yang malas, lama-lama saudara akan jadi malas. Tapi kalau saudara kumpul sama orang yang rajin, pasti saudara akan termotivasi untuk jadi rajin. Amin. Ya, kalau saudara kumpul sama orang yang berani, jadi wani. Saya ini memang dulu penakut, saudara. Aku ngomong terang-terangan. Takut saya sama setan itu. Ya. Padahal rumah saya itu di Muncar akeh setan. Ya. Tapi saya jujur saya sangat takut. Ya. Jujur saya harus ngomong, saya bisa berani, mental saya bisa terbangun untuk merubah mindset saya melihat setan. Itu sejak saya kumpul sama papi. Gitu. Saya kumpul sama papi, baru papi buka mindsetnya. Opo setan kaya ngono wedi-wedeni. Gitu kan. Dan itu merubah mindset saya. Oh iya ya, ditunjukin. Oh pokoknya ini sing medeni apa? Kuntilanak jalan begitu kan. Pocong lompat-lompat. Ditunjukin saya saudara. Tuh kayak gini. Gitu. Tetapi itu merubah mindset saya. Jadi dulu kalau saya melihat setan itu kayaknya sesuatu yang menakutkan, energinya lebih gede dari saya. Ya. Tapi karena saya kumpul sama Papi Lukas, saya melihat ya bahwa energi setan itu sebenarnya enggak ada. Setan itu energinya di bawah kita, saudara. Apa yang membuat dia berani sama kita? Karena kita takut, makanya energi kita jadi kecil.
Ngerti sampai sini saudara? Kalau kita energinya kecil, setan tuh bisa baca. Wah, takut nih. Oh. Padahal dia bisanya begitu. Lah kan setan tuh sama dengan singa ompong. Itu. Kalau saudara menghadapi singa ompong, saudara kasih tangan saudara, paling cuma dikelamuti. Suaranya. Betul ya? Nah itu singa ompong. Nah setan tuh kayak gitu makanya gitu loh. Makanya dia cuma bisa gitu. Nah kalau saudara parani, dia yang nyingkir. Dia yang pergi menjauh. Gitu. Cuma memang saya akui kadang-kadang orang itu ada ngomong, aku tuh gak takut James. Nah terus apa? Gilo. Loh. Aku gak takut tapi gilo. Terus saya mulai mendefinisikan, oh mungkin maksud yang di gilo itu lihat mukanya jelek gitu kali. Iya saudara ya? Gilo itu sama dengan jijik, betul enggak? Iya, gitu ya. Sama seperti kayak melihat apa itu? Apa? Tai ayam belum terlalu menjijikkan. Kalau saya maksudnya yang menjijikkan tuh kalau lihat itu loh apa namanya bukan uget apa itu singget itu kan menjijikkan ya. Nah saya akhirnya mendefinisikan kalau ada orang aku ini gawat di jam karo setan make gur gilo. Oh jangan-jangan ini yang dimaksud begitu saudara, gilo ngelihat yang begitu-begitu ya. Tapi saya katakan saudara bergaulah dengan orang yang energinya besar. Artinya apa? Orang yang energinya besar itu adalah orang yang punya visi yang gede. Orang yang punya energi gede itu orang yang berani, orang yang optimis. Amin. Orang yang omongannya positif itu orang yang energinya gede. Ya, makanya yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu pemimpinnya cuma Yosua dan Kaleb itu pemimpinnya. Saudara, kenapa? Karena energi mereka gede. Ya, saudara, kita ini sedang membangun masa depan kita, amin. Maka diperlukan energi yang besar dari kita. Amin. Energi yang gede itu apa? Keoptimisan kita, keyakinan kita bahwa apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan terjadi. Amin. Yes, karena apa? Karena Bapak Yahweh yang bersama dengan kita. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau membangun rumah kami dengan Engkau Bapak Yahweh. Karena Engkaulah yang sanggup Tuhan membuat masa depan kami menjadi nyata. Oleh sebab itu Tuhan, jaga hati kami, jaga pikiran kami, supaya kami dapat merawat berkat kesuksesan yang Tuhan beri buat kami. Supaya berkat itu tidak hanya mampir dan pergi, tapi tinggal terus dalam hidup kami. Kami percaya Bapak Yahweh, karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Kami hidup di dalam penuh sukacita, berkat yang melimpah. Dan kami mau Bapak Yahweh menikmatinya bersama dengan Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, memberkati firman-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami semua yang sedang bergumul, kami semua yang sedang dalam proses mencapai masa depan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menghantar kami sampai di tujuan kami Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan dengar pengumuman. Ya, sebentar kita akan tetap berdoa untuk Bapak Gembala kita, saudara, sehingga nanti
Bapak Gembala bisa sampai tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun ya. Baik saudara, saya mengajak saudara untuk kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Bapak Yahweh. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kehormatan, keagungan kami persembahkan hanya buat Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, selesai sudah ibadah yang kami lakukan Bapa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang pulang Bapak Yahweh, kami percaya Tuhan saat ini Kau sudah mempersiapkan berkat yang komplit, berkat yang dapat kami nikmati Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita pulang kita juga berdoa untuk Papi Lukas beserta Mami Lukas dan rombongannya, sehingga Bapak Yahweh terus menyertai, mengurapi pelayanan beliau. Dimanapun Papi Lukas berada, Tuhan mengurapi dan memakainya dengan dahsyat. Dan Bapak Yahweh menyertai sehingga perjalanan rombongan Papi Lukas sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mau terima berkat yang daripada Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panaweleka wikunecha. Yisa Yahweh panaweleka wa yashem leka shalom. Diberkatilah saudara pada saat saudara datang dan diberkatilah saudara pada saat saudara pulang. Amin. Diberkatilah apapun yang saudara kerjakan dibuat oleh Bapak Yahweh menjadi berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Yismereka Yevareka Yair Yahweh Panaweleka Wikuneka Yevareka Yismereka Yevareka Yisa Yahweh Panaweleka Wikuneka We Hashem Leka Shalom, shalom. We Hashem leka. Shalom, shalom. Yevareka, we yismereka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala
perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki,
Yahweh wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.